Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah perancangan unit produksi hasil perikanan bersama saya Tia Nur Ma'rifat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan desain dan sistem manajemen pabrik. Dalam perancangan pabrik manufaktur, yang paling menentukan adalah elemen dasar dalam sistem produksi. Apa saja sih elemen dasar dalam sistem produksi? Yang pertama adalah man atau sumber daya manusia atau juga karyawan. Yang kedua adalah material atau bahan baku. Yang ketiga adalah mesin atau juga peralatan dan fasilitas produksi. Selanjutnya adalah metode atau metode proses produksinya yang dipakai seperti apa. Kemudian juga ada money atau modal uang yang harus diperoleh untuk membangun fasilitas produksi. Selanjutnya ada market atau pasar yang memang menjadi pembeli untuk produk yang dihasilkan oleh pabrik manufaktur. Nah, bentuk perusahaan di sini sebagian besar pabrik manufaktur itu menggunakan bentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini ciri utamanya adalah kekuasaan tertinggi ada pada pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Nah, keunggulan dari perseroan terbatas ini yang pertama adalah karena dia membutuhkan modal besar, maka dengan bentuk PT dapat memanggil investor untuk bisa menanamkan modal di perusahaannya. Kemudian yang kedua, status hukumnya juga lebih kuat dan terikat, dan ada pemisahan kepemilikan aset antara pribadi dan perusahaan, sehingga ketika perusahaan rugi, maka itu tidak mengambil dari aset pribadi dari pemilik atau pemegang saham. Nah, struktur organisasi yang biasa digunakan untuk pabrik manufaktur biasanya adalah lini dan staff atau line and staff. Sebenarnya ada beberapa jenis struktur organisasi lain seperti struktur organisasi fungsional atau juga struktur organisasi lini. Tapi perpaduan dari itu ada namanya line and staff, di mana ada pelimpahan wewenang dari top level manajemen ke karyawan melalui beberapa tingkat. Struktur organisasi ini bisa digunakan untuk organisasi dengan jumlah karyawan yang besar, sehingga ada pelimpahan wewenang yang berjenjang dan bisa mencakup karyawan yang jumlahnya banyak. Yang kedua, masing-masing kepala bagian secara langsung bertanggung jawab atas tugas bagian yang dipimpin. Kemudian, di dalam struktur organisasi ini, pimpinan tertinggi itu direktur yang bertanggung jawab ke Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari pemegang saham. Nah, ini bisa kita lihat ya, di samping ini adalah contoh struktur organisasi yang sederhana. Ya, jadi ini versi yang sederhana bagaimana menyusun struktur organisasi dengan jenis lini dan staff ini. Jadi ada lini itu menunjukkan kewenangan dari direktur utama ke beberapa manajer sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian staff disebut sebagai staff itu ketika manajer membawahi staff-staff yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaannya. Contohnya, manajer pemasaran melingkupi karyawan yang bekerja di area pemasaran. Kemudian ada manajer produksi, berarti dia melingkupi karyawan atau operator di lantai produksi. Nah, dari struktur organisasi lini dan staff bisa dibagi ke dalam beberapa jenjang. Dari yang tertinggi adalah pemegang saham,
Yang paling bawah itu adalah kepala bagian yang memiliki tingkat kewenangan masing-masing. Jadi dari pemegang saham, dewan komisaris, direktur utama, manajer, sampai ke kepala bagian. Yang pertama adalah pemegang saham. Wewenang dari pemegang saham itu adalah mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris dan dewan direksi, kemudian juga memiliki kekuatan dalam mengesahkan hasil-hasil usaha neraca untung dan rugi tahunan. Pemilik saham ini merupakan orang-orang yang memiliki jumlah modal sesuai yang disepakati dan tapi tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang perusahaan. Yang kedua adalah dewan komisaris. Dewan komisaris ini merupakan badan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang bertindak sebagai wakil pemegang saham yang diatur jadi direkrut dan diberhentikan itu sesuai RUPS atau rapat umum pemegang saham. Wewenang dari dewan komisaris yang pertama, mereka dapat menentukan kebijakan perusahaan, kemudian juga memiliki wewenang untuk mengevaluasi, mengawasi, dan bahkan menolak kebijakan yang akan diterapkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah direktur utama. Nah, direktur utama ini adalah jabatan level eksekutif yang paling tinggi. Jadi untuk yang levelnya pengambil keputusan yang tinggi itu ada di pemegang saham dan juga dewan komisaris. Nah, yang level eksekutif ini ada direktur utama. Direktur utama ini memiliki kewenangan menentukan kebijakan perusahaan yang terkait dengan aspek operasional perusahaan. Kemudian juga mengangkat dan memberhentikan kepala dengan persetujuan dari RUPS tentunya. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan direktur teknik dan produksi, keuangan, dan umum dalam menjalankan perusahaan. Kemudian level di bawahnya ada manajer. Manajer biasanya dibagi dua, dibedakan antara plant manager dan juga office manager. Plant manager biasanya ruang lingkupnya adalah di aspek teknik dan produksi. Kemudian office manager ruang lingkupnya ada di office, di bagian administrasi. Kemudian untuk tugas-tugas yang lain sama, yaitu melakukan koordinasi dan pengawasan kepada biro, juga melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur. Nah, level di bawahnya ada kepala bagian. Tugasnya adalah melakukan koordinasi, mengatur dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan pabrik sesuai dengan garis-garis perintah yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Nah, ini bisa kita lihat ya, pembagian dari atau jaringan ruang lingkup pekerjaan yang dimiliki oleh kepala bagian. Jadi yang punya posisi kepala bagian itu biasanya ada produksi, pemasaran, teknik, keuangan, umum, R&D, juga ada kepala grup atau regu. Nah, masing-masing bagian ini ya seperti yang kita lihat dari garis panah itu, mereka bertanggung jawab pada bagian yang ada di bawahnya, biasanya disebut seksi. Jadi kalau misalnya pemasaran itu memiliki garis perintah ke seksi pembelian dan juga pemasaran. Ya. Selanjutnya juga kita harus perhatikan terkait dengan jaminan sosial yang nantinya itu akan didapatkan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan atau di pabrik kita. Nah, jaminan sosial itu melingkupi segala fasilitas dari tunjangan, kemudian juga fasilitas lain yang diperlukan oleh karyawan, kemudian pengobatan, insentif atau bonus, juga cuti.
Nah, selanjutnya ada jadwal dan jam kerja. Nah, penentuan jadwal dan jam kerja ini penting ya, karena nanti akan berpengaruh pada penjadwalan karyawan. Entah itu penjadwalan harian atau juga mingguan. Nah, waktu operasi di sini biasanya per tahun itu dihitungnya 330 hari, kemudian per hari itu 24 jam, dan satu shift itu biasanya dibagi ke dalam 3 shift. Satu hari itu biasanya dibagi ke dalam 3 shift. Nah, jaminan sosial di sini dibedakan antara karyawan non-shift yang mereka punya hari kerja biasanya jumlahnya 5-6 hari dalam seminggu, dengan hari libur itu adalah hari Minggu dan juga ketika ada hari besar lainnya, dengan ketentuan jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 4 sore dengan ada istirahat itu 1 jam, kalau di hari Jumat itu 2 jam. Nah, ketentuannya dipisahkan antara karyawan non-shift dan karyawan shift, yang sistem pekerjaannya biasanya dalam satu hari itu dibagi 3. Shift pertama itu dari jam 7 sampai jam 15, shift kedua itu jam 15 sampai jam 23, dan shift ketiga itu jam 23 sampai ke jam 7 dini hari. Untuk acuan dari penentuan jaminan sosial sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga yang karyawan non-shift itu secara lebih detail diatur di pasal 79, dan untuk karyawan shift diatur di pasal 77 dan 78. Ya, untuk selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya.